Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovir Surya Saputra dengan NIM 20 40 50 20 10 5. Di sini saya akan membuat tanggapan mengenai materi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMWI, selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Baik, langsung saja pengertian kebijakan fiskal. Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah yang membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Secara umum, tujuan kebijakan fiskal ada beberapa, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mencegah pengangguran, untuk menstabilkan harga, dan mendorong laju investasi, dan terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan ekonomi Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan akidah Islam. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal dalam segi implementasinya ada dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil ke pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Kedua, yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal dari segi penerapannya berikut, yaitu kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna mencapai stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detailnya tentang instrumen kebijakan fiskal Indonesia adalah yang pertama yaitu pajak, kedua pengeluaran belanja, yang ketiga obligasi publik, yang keempat alokasi anggaran. Selanjutnya tentang fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas. Artinya kebijakan fiskal fungsi sebagai anggaran negara telah mencapai pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada waktu tertentu atau waktu tahun bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang telah bersangkutan pada saat itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam, fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Selanjutnya, ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam perekonomian Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam pada umumnya, yaitu pertama, memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu zakat, yang kedua pajak, yang ketiga wakaf, dan yang keempat pengelolaan aset strategis, yang terakhir utang publik berupa suku. Baik, sekian tanggapan mengenai materi ekonomi Islam, kebijakan fiskal dalam
perspektif ekonomi Islam. Jika teman-teman mau bertanya atau ingin merevisi, kali aja saya ada salah, silahkan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.